Ya, selamat siang. Ketemu di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia atau MSDM. Jadi sedikit mengulas saja bahwa untuk mata kuliah Sumber Daya Manusia atau MSDM itu nanti membahas beberapa hal-hal yang berkaitan dengan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi ataupun perusahaan yang berkaitan dengan manusia. Jadi artinya organisasi di dalamnya ada siapa saja, nah itu bagaimana cara mengelola orang-orang yang ada di dalam sumber daya atau orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Pengantar manajemen sumber daya manusia. Pengertian daripada manajemen sumber daya manusia ada beberapa pengertian. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan MSDM? MSDM adalah pemanfaatan para individu untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Jadi menurut Mondui 2008. Pemanfaatan para individu itu artinya apa? Artinya adalah setiap organisasi atau perusahaan di mana setiap organisasi atau perusahaan tersebut yang mengelola atau yang menjalankan itu adalah individu atau manusia-manusia yang ada di dalam atau individu-individu yang ada di dalamnya. Jadi ketika kita mempunyai organisasi, di dalamnya ada beberapa orang atau di dalamnya ada individu, lah itu kita manfaatkan. Pemanfaatan itu berarti kita manfaatkan. Tujuan manajemen sumber daya manusia adalah meningkatkan kontribusi produktif para karyawan bagi organisasi secara strategik, etis, dan bertanggung jawab secara sosial. Meningkatkan kontribusi produktif para karyawan. Jadi artinya pemanfaatan daripada individu-individu yang ada di dalam organisasi maupun perusahaan itu nanti akan meningkatkan produktivitas para karyawan. Kita harus tingkatkan. Makanya kan kalau di dalam organisasi atau di dalam perusahaan apapun itu pasti ada yang namanya pemanfaatan MSDM atau sumber daya. Jadi intinya kalau sumber daya manusia ya, atau manajemen sumber daya manusia itu kita bisa mengetahui apakah orang-orang itu berkompeten di bidangnya atau tidak. Nah, kita bisa juga mengetahui bidang mana yang seharusnya dipegang oleh orang-orang yang di bidangnya. Kita juga bisa mengetahui kemampuan daripada karyawan-karyawan kita. Kita bisa mengetahui apa istilahnya, apa ya, semacam skill ya, kemampuan itu. SDM adalah aset yang harus dikelola secara cermat. Kenapa kok harus dikelola secara cermat? Karena ketika kita mengelola individu, ketika kita mengelola manusia itu bukan sesuatu hal yang gampang. Karena apa? Karena beda ketika kita mengelola yang bukan manusia. Misalkan kita mengelola manajemen, atau kita mengelola tentang inventaris, kita mengelola tentang database ya, atau yang berkaitan dengan data. Beda. Kalau manusia itu harus dikelola secara cermat. Karena apa? Karena manusia itu kan mempunyai karakteristik yang berbeda. Karena manusia itu mempunyai sifat yang berbeda. Karena manusia itu mempunyai keinginan-keinginan yang berbeda. Makanya kita harus cermat sebagai seorang manajer atau sebagai seorang guru. Dan sejalan dengan kebutuhan organisasi. Artinya apa? Karena manusia itu mempunyai keinginan sendiri, karena manusia itu mempunyai karakter
yang berbeda, ya kita coba untuk memberikan satu arahan bahwa ini loh kebutuhan dari organisasi. Ini loh tujuan awal daripada organisasi itu dibangun. Nah, organisasi ketika pertama kali dibangun itu mereka harus punya satu tujuan ke depan. Dan untuk mencapai tujuan itu kita harus mempunyai manajemen. Salah satunya itu adalah manajemen sumber daya manusia. Artinya apa? Orang-orang yang mengelola di dalam organisasi atau perusahaan itu memang harus benar-benar dikelola. Karena apa? Karena biar nanti kebutuhan organisasi, tujuan daripada organisasi itu bisa tercapai. Terus kemudian apa perbedaan MSDM dengan manajemen personal ya? Nah, ini yang sering kita tanyakan. Dalam istilah manajemen personalia itu terkandung pengertian bahwa karyawan atau personalia hanya dianggap sebagai salah satu faktor produksi jasa yang tenaganya harus digunakan secara produktif bagi pencapaian tujuan perusahaan. Tapi kalau MSDM terkandung pengertian bahwa karyawan yang ada dalam perusahaan merupakan aset. Aset itu apa? Kekayaan milik yang perusahaan sehingga harus dipelihara dan dipenuhi kebutuhannya dengan baik. Nah, ini ya, perbedaan antara manajemen personalia dengan MSDM. Kalau di dalam manajemen personalia bahwa karyawan itu merupakan salah satu faktor produksi aja. Jadi artinya karyawan-karyawan itu merupakan alat untuk atau istilahnya apa ya? Dimanfaatkan untuk produksi. Ya. Jadi tenaganya itu harus produktif. Tapi kalau di dalam MSDM karyawan itu dianggap merupakan sebuah aset. Jadi aset itu ya harus dikelola. Aset itu harus dieman-eman, istilah Jawanya kan seperti itu, harus dieman-eman. Sehingga harus dipelihara dan dipenuhi kebutuhan. Dipenuhi kebutuhannya dengan baik itu artinya apa? Artinya ya harus ada yang namanya reward ketika kita mempunyai karyawan yang berdedikasi tinggi, mempunyai karyawan yang memang loyal terhadap organisasi atau perusahaan, berprestasi ya. Nah, makanya kan setiap organisasi atau perusahaan itu pasti dalam jangka waktu berapa tahun itu dia pasti melakukan yang namanya pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan itu tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan daripada sumber daya manusia yang dimiliki. Nah, itu perbedaan antara MSDM dan manajemen personal. Terus kemudian tujuan-tujuan MSDM yang pertama tujuan keorganisasional, tujuan fungsional, tujuan kemasyarakatan, dan yang terakhir adalah tujuan personal. Oke, yang pertama tujuan organisasional. Nah, memastikan bahwa MSDM itu berkontribusi pada efektivitas organisasional. Departemen SDM membantu para manajer untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Dalam hal ini, para manajer tetap bertanggung jawab penuh atas para bawahan. Departemen SDM hanya memberikan dukungan dalam hal-hal yang terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia. Nah, ini tujuan secara organisasional. Tujuan secara organisasional MSDM itu apa? Memastikan bahwa manajemen sumber daya manusia itu bisa berkontribusi pada efektivitas keorganisasian. Artinya apa? Orang yang ada di dalam itu pemanfaatan sumber daya yang ada di dalam itu harus mempunyai kontribusi, harus mempunyai masukan terhadap efektivitas keorganisasian. Kenapa seperti itu? Karena memang kalau kita mengelola manusia, tapi manusia itu tidak bisa memberikan kontribusi buat apa?
Nah, departemen SDM departemen sumber daya manusia itu nantinya akan membantu para manajer untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Ya. Nah, makanya kalau di dalam organisasi atau perusahaan itu ada bagian yang namanya bagian MSDM. Nah, bagian MSDM itu fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk Nah, dalam hal ini para manajer tetap bertanggung jawab penuh atas para bawahannya. Selain manajer itu sudah mempunyai departemen khusus MSDM, tetapi manajer juga harus bertanggung jawab penuh terhadap bawahannya. Departemen sumber daya manusia hanya memberikan dukungan dalam hal-hal. Nah, jadi artinya ini, meskipun seorang manajer itu sudah mempunyai mempunyai departemen yang membantu untuk mencapai tujuan dari organisasi, departemen SDM juga harus memberikan dukungan dalam hal yang terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia. Ya, jadi harus membantu hal semacam. Terus kemudian tujuan secara fungsional. Ya, kalau yang pertama tadi tujuan secara organisasional, ya, intinya kalau tujuan secara organisasional itu adalah SDM itu membantu pihak manajer untuk memberikan masukan-masukan atau memberikan dukungan-dukungan hal-hal yang terkait atau hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya manusia. Tujuan fungsional yang pertama yaitu menjaga kontribusi departemen SDM dalam tingkat yang layak bagi kebutuhan organisasi. Nah, menjaga kontribusi departemen SDM dalam tingkat yang layak bagi kebutuhan organisasi. Itu sudah tujuan secara fungsional. Ya. Tujuan secara fungsional, sumber-sumber daya akan terbuang percuma jika MSDM itu tidak direncanakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan organisasi. Nah, itu secara fungsional. Jadi artinya apa? Artinya ketika kita ketika di dalam satu organisasi atau perusahaan, jika MSDM-nya itu tidak direncanakan secara optimal, ya, maka akan sumber-sumber daya itu akan terbuang secara percuma. Kalau sumber daya itu sudah terbuang secara percuma, ya, berarti apa? Kebutuhan organisasi tidak bisa tercapai secara optimal. Jadi seperti itu. Makanya kan banyak sekali organisasi atau perusahaan-perusahaan yang mungkin di dalam di dalam perjalanannya itu banyak mengalami kemunduran atau bahkan banyak mengalami kebangkrutan. Nah, itu salah satunya adalah faktor dari pengelolaan sumber daya manusia. Salah satu loh ya, bukan faktor utama, tapi salah satunya adalah yang berkaitan dengan MSD. Yang selanjutnya yaitu tentang tujuan kemasyarakatan. Tujuan kemasyarakatan itu apa? Bersikap etis dan bertanggung jawab sosial. Bersikap etis dan bertanggung jawab secara sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dan tantangan-tantangan masyarakat, sembari meminimalkan dampak negatif tuntutan tersebut bagi organisasi. Jadi ketika organisasi itu berdiri, ya otomatis adat istiadat, terus kemudian aturan-aturan daripada daerah yang di situ organisasi itu ada ya harus dipenuhi. Artinya apa? Artinya adalah sikap organisasi kita ya harus sesuai dengan norma-norma yang ada di dalam wilayah tersebut.
Ya harus menghormati dan juga harus menghargai. Dan bertanggung jawab secara sosial. Bertanggung jawab secara sosial itu artinya apa? Artinya adalah segala macam tingkah laku kita, segala macam kegiatan organisasi kita itu dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara sosial. Sembari juga kita harus memperhatikan dampak negatif. Dampak negatif, tuntutan-tuntutan bagi organisasi. Nah, itu tujuan kemasyarakat. Yang terakhir yaitu tujuan personal. Membantu para karyawan mencapai tujuan-tujuan pribadi mereka sejauh tujuan-tujuan itu mendorong kontribusi individual bagi organisasi. Artinya apa? Artinya ketika karyawan itu mempunyai satu pemikiran, ketika karyawan itu mempunyai satu ide, itu seharusnya pihak MSDM itu bisa mempertimbangkan. Asal ide ataupun gagasan daripada karyawan itu tidak melenceng jauh dari tujuan organisasi. Artinya apa? Disitulah kita mengambil kontribusi dari individu yang kita kelola tadi. Nah, flashback ke depan tadi bahwa individu yang ada di dalam organisasi itu harus mempunyai kontribusi. Tapi kontribusinya itu harus berkaitan dengan tujuan organisasi. Atau bahkan memberikan kontribusi sesuai dengan tujuan organisasi. Karena apa? Karena individu yang ada di dalam organisasi itu merupakan faktor yang paling penting. Karena yang menjalankan, yang mengelola organisasi itu kan individu yang ada di dalamnya kan. Nah makanya kan pengertiannya tadi, perbedaannya dengan manajemen personalia tadi, bahwa kalau MSDM itu menganggap orang-orang yang ada di dalam itu merupakan aset, dan aset itu harus dipelihara, aset itu harus dieman-eman, aset itu harus dikelola. Ya, biar apa? Biar aset tersebut memberikan kontribusi terhadap tujuan daripada organisasi. Kan gitu. Ya. Tujuan personal bagi karyawan akan mencapai jika para karyawan itu dipelihara. Dipelihara itu dalam artiannya diberikan satu pelatihan, diberikan satu reward jika berprestasi, ya kan? Fasilitas mungkin, dan harus dipenuhi. Biar apa? Biar kinerjanya itu juga bagus. Ya. Biar dedikasinya terhadap perusahaan atau organisasi itu bagus. Jadi biar maksimal gitu. Oh ternyata perusahaanku atau organisasi saya itu peduli dengan saya, maka saya harus peduli juga dengan organisasi atau perusahaan saya. Bagaimana saya harus bisa memajukan organisasi saya, bagaimana saya harus bisa memajukan perusahaan saya. Nah, terus kemudian dipertahankan dalam artian apa? Bahwa individu-individu yang ada di dalam organisasi itu yang paling utama itu adalah yang berprestasi. Yang berprestasi itu harus dipertahankan. Ya, harus dipertahankan. Nah, kenapa kalau dipertahankan? Karena yang namanya aset itu kan, kalau misalkan aset itu lepas, nah kita ngambil ataupun kita mencari aset itu kan bukan sesuatu hal yang gampang. Nah, makanya kan rekrutmen pertama itu kan ketika ada karyawan masuk ataupun karyawan itu daftar jadi karyawan baru kan, pintunya atau gerbangnya itu kan rekrutmennya itu kan, direkrutmennya. Nah kalau rekrutmennya itu tidak, atau gerbangnya itu tidak selektif, yo
nanti kita tidak bisa mendapatkan mutiara di situ. Artinya apa? Mutiara itu karyawan yang memang sesuai dengan spesifikasi yang kita butuhkan. Tidak sesuai dengan spesifikasi yang kita inginkan. Nah, selain itu juga dimotivasi. Ya, dimotivasi artinya diberikan dorongan, diberikan semangat bahwa kerja itu harus maksimal. Ya, misalnya, kerja itu harus, kalau istilahnya itu all out. Ya, kerja itu harus temenan. Ya, jangan sampai kita kerja itu sembarangan. Artinya kerja seenaknya diri. Nah, itu diberikan motivasi bahwa ketika melihat dedikasi pekerjaan kita bagus, nanti kita akan mendapatkan satu reward. Ketika kita kerja kita maksimal, kita juga bisa mendapatkan sesuatu yang bisa dilihat. Jika tidak demikian, kinerja dan kepuasan karyawan akan menurun dan karyawan bisa meninggalkan organisasi. Jadi ketika semuanya itu tidak diperhatikan, otomatis nanti kinerjanya juga akan turun. Terus kemudian kepuasan karyawan akan menurun dan karyawan bisa meninggalkan organisasi. Kenapa kok karyawan itu bisa meninggalkan organisasi? Ya karena ada beberapa faktor yang jelas. Kepuasan kerja mereka tidak mendapatkan, terus kemudian apa yang mereka kerjakan itu tidak imbang dengan reward yang mereka terima. Nah, itu tujuan-tujuan daripada MSDM atau manajemen sumber daya manusia. Nah, terus kemudian mungkin itu pembahasan kita untuk pertemuan kita kali ini. Selanjutnya nanti akan kita sampaikan di pertemuan selanjutnya. Oke, gitu aja saya akhiri. Terima kasih. Selamat.